Bro, terjadi sebuah penganiayaan yang dialami seorang wartawan Tempo dan para jurnalis nang kota Surabaya terus mengawal perkembangan kasus penganiayaan iki, bro. Berkas kasus teko Polda Jatim wis mari dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya. Ya wis, bre, langsung aja iki beritane. Dua tersangka kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan Tempo Nur Hadi, yakni tersangka PW dan MF, terus berlanjut. Kasus yang menyangkut dua anggota polisi aktif itu, kini berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya. Kejari Tanjung Perak, Surabaya hanya tinggal menunggu penetapan hari sidang dari Pengadilan Negeri Surabaya. Kedua tersangka tersebut disangkakan pasal dalam delik Undang-Undang Pers, pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP. Pertama terkait penahanan, yang kedua terkait pelimpahan. Yang penahanan sudah kita jelaskan bahwa ada alasan subjektifnya sudah dipahami sama teman-teman. Kemudian kapan dilimpahkannya tentunya dalam waktu dekat ini akan segera dilimpahkan. Ingat perkaranya sudah diserahkan atau kita terima di Kejari Tanjung Perak. Setelah dilakukan pelimpahan nanti ada penetapan hari sidangnya di pengadilan yang menentukan kapan dilakukan persidangan terkait perkara dimaksud. Aliansi Jurnalis Independen menyayangkan terkait tidak ditahannya dua tersangka yang berstatus polisi aktif tersebut, meskipun tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dua orang yang sudah jadi tersangka yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan sampai sekarang ini memang masih belum ditahan, dan bagi kami belum ditahannya dua tersangka ini menimbulkan keresahan, menimbulkan ketidakamanan korban, dalam hal ini kawan Nur Hadi. Ini yang kemudian membuat kami datang kemari untuk mempertanyakan alasan-alasan dari mengapa kok dua tersangka ini belum ditahan. Di samping kami juga ingin tahu ya sejauh mana sih perkembangan kasus ini. Aliansi Jurnalis Independen akan terus mengawal kasus yang menimpa wartawan Tempo Nur Hadi. Mereka bahkan mempertanyakan alasan kedua tersangka tidak ditahan, apakah memang ada permintaan dari instansi tempat kedua tersangka bertugas atau tidak. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya serba salah ya, bro ya. Kayak Cak Miming wingi ditahan-tahan boleh dadi batu empedu. Iya, ndak ditokno. Terus nek ditokno malah kaya cak embis. Anake wong boleh warken. Itu kan diisi. Ayo mangan gak ditahan-tahan warken akhirnya kan. Dilos ngono kan. Nah, ini memang ya kita tidak tahu apa alasan dan pertimbangannya, tapi ya mudah-mudahan pihak hukum ini akan menjadi pihak yang menegakkan hukum. Kenapa? Saya tak jelas no, tapi ini mesti memotong pendapatan orang itu apa? Paling lah nek. Kalau sudah pihak hukum itu menyelesaikan secara hukum, maka akan ada hukuman ya, bro ya. Nah, hukuman itu memang akan berproses secara hukum. Dan biasanya yang terhukum itu akan menjalani hukuman yang dihukumkan kepada dia. Jadi sakjane hukum BR iku urusane apa koncoan ngono ta? Enggak. Embo ya. Tak takono sih ta? Hah? Tak takono sih ta? Ojo ditahan ngawur. Yo kita hanya menghimbau ya, mudah-mudahan kalau memang ada menghimbau, mudah-mudahan tidak ada kendaraan lewat kalau mau nyebrang. Gimana? Mudah-mudahan ditegakkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sehingga apa yang diinginkan oleh korban atas ketidakadilan, perbuatan tidak menyenangkan, atau mungkin bahkan kekerasan yang terjadi, benar-benar bisa dihukum sesuai setimpal dengan aturan yang berlaku. Iya enggak? Nek Cak Ambis melok sing di klaster mana? Klaster-klasteran nih. Duh, teman nggak ngerti. Ada dua klaster. Kita mengikuti hukum atau hukum mengikuti dia. Oh. Iki abot iki. Sampeyan tak kei tanda kuning loh ya. Tanda kuning ono telu berarti sampean di zona kuning level 3. Oke,
closing. Oke.